Top FM. More music variety. Ya, baik teman-teman, masih di podcast Radio Top FM untuk malam hari ini, dan juga masih bersama Bayu Ahmad, dan juga masih bareng Ibu Yuniar dan juga Ibu Dani untuk malam hari ini. Yang malam hari ini makin menarik untuk bincang-bincang kita, dan jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu ya untuk bisa mengikuti siaran kami di video streaming yang kami siarkan secara live di malam hari ini di channel YouTube Top FM dan juga Facebook Top FM. Dan kembali kita ke bincang-bincang kita untuk malam hari ini. Ya, Bu Yuniar, sebenarnya seberapa pentingkah peran program studi pendidikan bahasa Inggris khususnya di Universitas Peradaban Bumiayu dalam hal pembelajaran bahasa Inggris di new normal ini? Iya, jadi ya tentang penting ya, karena pendidikan bahasa Inggris itu yang kelak akan mencetak calon guru gitu. Jadi dengan adanya pendidikan bahasa Inggris, otomatis mahasiswa yang ada di dalamnya itu harus siap dengan kondisi apapun, terutama kayak misalnya sekarang new normal. New normal itu kan berarti sebuah kondisi di mana kita harus siap dengan kayak pembelajaran dari jarak jauh, pembelajaran online, mengajar dari jarak jauh seperti itu kan. Daring gitu. Iya, daring semacam itu. Jadi dengan adanya semacam itu, maka pendidikan bahasa Inggris pun harus mampu gitu kan, harus mampu untuk menjembatani itu gitu kan. Bahwa mahasiswa-mahasiswa yang kelak nanti akan ini juga harus bisa menciptakan metode-metode apa sih yang sebenarnya sangat cocok ya untuk digunakan di era new normal ini in English learningnya. Terus kemudian mereka juga perlu untuk melakukan kayak penelitian-penelitian yang kemudian bisa mengarahkan atau bisa membuat memperbanyak referensi bagi para guru-guru yang ada di luar sana, atau misalnya orang-orang yang memang concern di dunia pendidikan gitu kan, untuk bisa menerapkan sebuah sistem yang baru. Dan kalau menurut saya sih sebenarnya pembelajaran bahasa Inggris itu dari dulu sudah online gitu. sudah sangat online, sudah sangat terbiasa dengan online, karena kita sebenarnya belajar bahasa Inggris itu nggak terpaku hanya di ruang kelas dan seterusnya. Jadi nanti pendidikan bahasa Inggris itulah yang kemudian akan menjembatani itu tadi. Seperti itu. Ya, kemudian Bu Dani, di masa pandemi ini untuk apa mungkin tugas-tugas yang biasanya diberikan untuk para mahasiswa? Karena hampir 4 bulan nggak ada jumpa kelas ini. Seperti apa, Bu? Sebenarnya ini Mas Bayu ya, dari dulu juga saya senang pakai metode ini. Jadi lebih ke student center ya. Jadi memang kami itu tadi, as I told you, the lecturer is not the only source of your knowledge ya. Jadi kalau kita ceramah, bisa dibayangkan ya Mas ya, ngajar misalkan 2 SKS 100 menit, ya kan, kita ceramah all the time gitu ya. Nanti mahasiswa hanya listening gitu. Aduh, nanti yang pinter gurunya, dosennya. Ya, jadi memang dari dulu sebetulnya memang kita encourage them to be active ya. Presentasi, kalau saya biasanya gitu, memang presentasi mahasiswa, kalau mereka presentasi pasti mereka baca, pasti itu ya kan. Kalau sudah baca ya kita sudah tenang gitu ya. Yang dibaca buku-buku harus ya itu English ya kan, nggak presentasinya juga in English gitu. Itu sudah dari dulu sebetulnya. Nah, kalau tadi untuk terapi itu bisa tuh, saya untuk mahasiswa yang memang awalnya nggak suka nggak suka, anti gitu ya, anti bahasa Inggris, dipaksa mungkin orang tuanya harus masuk ke jurusan ini misalkan ya gitu. Itu sebetulnya teaching itu bisa efektif ya gitu. Semester awal saya tuh ngajar, walaupun ngajar hanya satu murid privat ya, anak TK. Saya dulu awal kayak gitu Mas. Itu kalau kita harus ngajar, otomatis kita cari bekal. Itu pasti. Dan itu yang akan membuat berkembang mahasiswa itu.
Kalau teaching pasti itu nanti berkembang insya Allah. Tidak dari kami, nanti mereka Bisa, nemu sendiri. Nah itu malah yang long lasting kan ya. Tidak dari hanya mendengar, tapi memang mereka doing gitu, mengajar. Nanti mulai itu semester awal itu ayo ngajar. Terus tugas-tugas di kami, tugas-tugas itu biasanya kan ke lapangan gitu ya. Mereka untuk mental juga bagus. Iya, betul itu. sekali. Iya. Jadi untuk bukan hal baru ya untuk di masa-masa pandemi ini untuk bahasa Inggris ini. Ya, kemudian keunggulan program pendidikan bahasa Inggris ini seperti apa sih, Bu? Kalau untuk prodi pendidikan bahasa Inggris ini sebenarnya prodi yang ini ya, maksudnya apa ya, kalau di daerah yang kota kecil semacam ini tuh ada pendidikan bahasa Inggris tuh harusnya menjadi magnet gitu kan. Karena memang itu tadi banyak orang perlu sekali untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah, di kami itu memiliki banyak sekali kegiatan, Mas. Nah, ini yang paling sering saya harus mereka lakukan itu seperti adanya diskusi ilmiah seperti itu kan. Terus kemudian mereka diskusi ilmiah itu diajak untuk berpikir kritis terhadap isu-isu pendidikan yang terbaru dan seterusnya gitu, sehingga itu bisa diaplikasikan ketika mereka nanti menjadi guru di lapangan semacam itu. Karena pada dasarnya saya merasa bahwa saya juga dulu pernah mengajar. Saya pernah mengajar di SMA itu sekitar 4 tahun. Jadi saya tahu betul. Padahal saya dulu sastra. Saya sastra Inggris, tetapi saya mengajar. Terus kemudian yang saya lakukan adalah sebenarnya ada gap gitu kan antara universitas atau antara ilmu yang kita dapat lah ya dari mahasiswa tersebut dengan apa yang harus dilakukan di lapangan. Nah, di bahasa Inggris ini, di pendidikan bahasa Inggris ini kita selalu memberitahu bahwa di lapangan itu ya itu seperti ini gitu kan. Kamu harus kreatif, kamu harus begini, harus mengikuti bagaimana muridmu. Bukan kamu senternya, tetapi yang center itu studentsnya. Itu yang paling penting. Kamu pengen siswamu itu bisa bahasa Inggris, ya kamu harus mengalah untuk tidak show off yourself gitu kan. You mereka yang harus aktif gitu. Jadi seperti itu terus. Nah, itu selalu ditekankan. Terus kemudian banyaknya diskusi tadi itu, terus kemudian kita juga ada teater semacam itu, terus kemudian ada menulis ilmiah gitu kan, terus ada speaking out programnya. Kita coba sempat tahun kemarin kita ketemu sama para komunitas pilot Australia. Jadi sempat itu di mata kuliah saya itu saya ketemu sama beberapa teman dari Australia, pilot-pilot gitu ya. Mereka welcome sekali dan senang sekali karena kita bisa ikut datang ke sana dan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Walaupun memang Australian itu ngomongnya aksennya itu beda dengan American atau British gitu, tapi setidaknya at least students itu bisa. Bedanya di mana, Bu? Bedanya di mana, Bu Dani? Karena Bu Dani pakarnya gitu. Ya antara ini di antara perhatikan saja ya. Kalau diperhatikan itu dia cenderung ke British, tapi itu tetap ada bedanya, tetap ada slower mungkin ya, slower. Terus juga memang ada beberapa vowel yang memang beda ya, gimana itu. Jadi memang itu lebih ya unik itu Australia. Karena mungkin tapi memang penggunanya lebih sedikit kan ya, Mas ya. Untuk Australia. Tidak sebanyak pengguna American or British kan gitu kalau Australia itu. Tapi itu memang kan sih menarik. Very interesting. Mereka Bu Dani, dalam Australia kan ada bahasa Inggrisnya dari memang semacam di negara itu memang wajah ke bahasa Inggris. Nah, kemudian di Singapura juga kayaknya ada ya. Singapura Singlish ya. Singapore English. Itu lucu itu. Terakhirnya tuh pasti ada lahnya. Saya pernah dulu ngobrol-ngobrol sama orang Singapura kan, terus that's not lah. Jadi itu seperti itu. Nah, kenapa Indonesia enggak? Kenapa Indonesia enggak? Kenapa ya, Bu Dan? Kalau sebetulnya ada, enggak. Ini kan nggak akan menjadi masalah ketika yang sama-sama Indonesia ngobrol dengan yang sama-sama Indonesia, ya nggak. Tapi akan jadi masalah ketika yang kita hadapi itu memang benar-benar dari English speaking countries ya kan gitu. Wong kalau American ketemu sama British saja bisa jadi ada miss kan ya. Betul. Tapi bisa juga. Iya betul. Tapi kalau Javanese Indonesian banyak Mas. Javanese English banyak. Tapi kayaknya lebih ke kalau orang Indonesia ngomong bahasa Inggris itu sebenarnya permasalahan itu lebih ke dialek ya. Kalau nggak salah sih. Maksudnya kayak orang ngomong bahasa Inggris terus kemudian dialeknya agak ke Jawa gitu sih kalau ya, kayak tadi mungkin Singapura adalah gitu. Kalau itu
yes no. Yes no. Iya yes no. Iya, berarti kayak Japanese. misalnya Kalau iya, Japanese. mungkin karena mereka Cina ya. Iya, Singapura bercanda itu ya. kan Cina ya. Jadi ya dia agak seperti itu. Cuma ditambahin lah gitu. Mungkin Tapi Indonesia juga iya. Iya dah. itu Inggrisnya orang Bumi Ayu. Ye. Bumi Ayu. Kayak gitu. No lah. English ya. No lah. Nora. It's Nora. Nombok gitu. Jadi saya tambahin lagi tuh ya tadi ya apa namanya positifnya kita kalau ada English Festival Day juga. Jadi itu nanti diikuti sama siswa-siswa SMA sih. Jadi kita bareng-bareng sama anak-anak SMA untuk belajar bahasa Inggris mulai dari storytelling, lomba debat, terus kemudian lomba speech contest. Di kampus Universitas Iya, Hadapan. ya, seperti itu. Oke, dan Bu Dani dan juga Bu Yuniar, bincang-bincang kita makin menarik. Dan sebelum statement terakhir mungkin untuk malam hari ini, monggo untuk bahasa Inggris ini biar jangan pada takut seperti saya gitu loh. Iya. Walaupun malam hari ini saya perang, ternyata kayaknya saya Bella. Saya luluskan A saja. Iya, A saja, Mas Baik Bayu. kok. Apa namanya pesannya ya untuk teman-teman yang mungkin sekarang top mania ya, Iya, betul. top mania yang sedang mendengarkan, untuk jangan ragu untuk belajar bahasa Inggris, ya kan. Terus kemudian carilah tempat yang dekat saja dengan teman-teman semuanya di sini yang bisa terjangkau, dekat orang tua, dapat dapat dipantau oleh orang tua, dan yang paling penting adalah dosen-dosennya itu gaul-gaul. Jadi kami Fasilitas juga lengkap Ibu ya? Iya, fasilitas kita ada 2 lab bahasa, terus kemudian banyak lah kita nanti bisa berbagi bareng kalau di situ. Jadi dan interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu sangat bagus sekali, komunikasinya juga bagus sekali, sehingga kayak nggak ini aja sih. Dulu saya pernah kuliah di suatu kampus gitu kan, takut mau SMS gitu-gitu kan. Ya kita sekarang lebih ke, walaupun tetap ada gap gitu kan, bukan gap, tetap ada Monitor ada gitu ya? iya, maksudnya Pengawasan. ada politeness-nya dijaga dan seterusnya, kapan kita harus SMS dan seterusnya. Tapi kita welcome sekali sama mereka dan concern sekali untuk mereka akhirnya bisa gitu loh. Yang tadinya I hate English at the very first place, and after that they graduate from English, they feel like, oh really, I'm in love with English. Seperti itu. Dan satu lagi, PBI itu sudah akreditasi B ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena kita di sini juga ya insya Allah ya membantu teman-teman semua gitu. Ya, Bu Dani, mana nambahi mungkin? Yeah, that all lecturers here at English Education Study Program of Peradaban University are qualified and professional, insya Allah ya Mas ya. Jadi tadi betul yang disampaikan Bu Yuniar ya, kita walaupun bahasa ini kan it's just language Mas. Bahasa itu kan hanya bahasa ya. Isyarat ya, Hanya tanda. bahasa, iya maksudnya it's only small part of our culture. Jadi saya selalu tekankan itu, karakter building di kita kuat Mas, insya Allah. Jadi walaupun kita belajar bahasa Inggris ya, harus mengajar bahasa Inggris, tapi insya Allah culture-nya Indonesia itu insya Allah terjaga. Ya itu yang kalau orang Jawa ya harus Jawani, itu di culture, maaf ya, itu kan sudah di our blood. Betul, Jadi betul. jangan khawatir nanti kalau belajar bahasa Inggris terus jadi, maaf Ya, sebenarnya kayak Inggris-Inggrisan gitu ya. Nggak nasionalis gitu. Rambutnya jadi kuning gitu ya. Ya itu kan, cuma kita tetap, appearance iya, ya. Cuma tetap kan kok nanti bisa itu tanya-tanya ya, yang memang kayaknya tertarik nih, bisa tanya ke kakak-kakak ya, atau graduate kita sudah banyak lulusan gitu ya. Terus main ke kampus bisa, nanti keliling lihat ya. Bisa. Oke. Iya. Ya, dan sampai dengan saat ini masih membuka pendaftaran Bu Yunir? Yes, of masih course. Sampai dengan? sampai bulan ini ya, September ya, mungkin seperti itu. Tapi tenang saja, karena kondisi sedang seperti ini ya. Jadi pendaftaran itu sangat-sangat terbuka sampai nanti kita mungkin bisa ini. Karena Dan online ya? juga. Iya, online. Tuh, Tapi bisa ke kampus ya, kita juga Sekalian protokol lihat-lihat kesehatan ya. juga. Yang penting sesuai protokol aja ya. Harus pakai Iya, masker segala macam ya. Ya, baik, terima kasih Bu Yuniar dan Ibu Dani untuk malam hari ini yang Sama-sama, sudah Reza. hadir untuk malam You're welcome. menemani Bayu. Yap. Jadi suka bahasa Inggris sekarang, Mas? Sudah gagal sedikit bener. Alhamdulillah. Nggak takut ya. banget gitu. Iya, kan?
fun kok Mas. Ya, memang dari semalam saya, ini kalau perang saya di medan perang yang penuh konflik, dan malam hari ini saya mudah-mudahan bisa diwisuda sama komandan kita. Nanti siapkan baju wisuda. Siap. Ya, terima kasih Bu sekali lagi Bu Yuniar untuk hadirannya di studio malam hari ini. Yap. Ya, dan juga Bu Dani, matur suwun. Anytime. Sami-sami. Gitu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Ya, dan temannya juga mudah-mudahan untuk malam hari ini jangan lupa, mudah-mudahan untuk kebersamaan kita ada manfaat yang bisa diambil. Tadi juga banyak teknik-teknik yang disampaikan oleh Bu Yuniar dan juga Ibu Dani untuk bahasa Inggris ini memang butuh ketelatenan, kemudian juga ketekunan, banyak mendengar. Ini yang disampaikan Bu Yuniar. Banyak mendengar baru nanti menyimpan kosakata, baru nanti insya Allah akan mudah dilakukan. Dan saya juga nanti akan berusaha ini. Iya. Nanti kalau ketemu lagi udah ngomong pakai bahasa Inggris. Oke, ya, dan terima kasih, dan akhirnya Bayu Ahmad yang bertugas untuk malam hari ini dan juga seluruh kerabat kerja rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab untuk malam hari ini di program podcast radio mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.